Baik teman-teman semua, perkenalkan saya Lena Kesha Lubis sebagai moderator kali ini. Di sini kami akan memulai presentasi kami mengenai model, pendekatan dan teknik-teknik supervisi dalam pendidikan. Ya, kali ini kelompok saya yang terdiri dari saya sendiri, Lena Kesha Lubis sebagai moderator, dan teman-teman saya Ayu Rohani, Nabila Amelia, Nanda Dwi Lestarika. Baik, untuk memulai diskusi kita kali ini, saya akan mempersilahkan teman saya untuk menjelaskan materinya. Baiklah, saya Nabila Amelia Arifa akan membahas tentang pengertian supervisi pendidikan. Supervisi secara etimologi berasal dari kata super dan visi yang mengandung arti melihat atau meninjau dari atas atau menilai dari atas yang dilakukan pihak atasan terhadap aktivitas, kreativitas, dan kinerja bawahan. Menurut Ngalim Purwanto menyatakan bahwa supervisi ialah suatu aktivitas pembinaan yang direncanakan untuk membantu para guru dan pegawai sekolah lainnya dalam melakukan pekerjaan mereka secara efektif. Menurut Eldrak yang menyebutkan bahwa supervisi ialah suatu istilah yang sofistik sebab hal ini memiliki arti yang luas, yakni identik dengan proses manajemen, administrasi, evaluasi, dan akuntabilitas atau berbagai aktivitas secara kreativitas yang berhubungan dengan pengelolaan kelembagaan pada lingkungan kelembagaan setingkat sekolah. Saya Nanda Dwi Lestarika. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengembangan model supervisi pendidikan. 1. Model konvensional atau tradisional. Pada model ini tidak lain dari refleksi dari kondisi masyarakat pada suatu saat. Pada saat kekuasaan yang otoriter dan feodal akan mempengaruhi sikap pemimpin yang otokrat dan korektif. Kedua, model supervisi ilmiah. Supervisi yang bersifat ilmiah memiliki ciri-ciri yang dilaksanakan secara berencana dan kontinu, sistematis, dan menggunakan prosedur serta teknik tertentu. Ketiga, model supervisi klinis. Supervisi klinis adalah bentuk supervisi yang difokuskan pada peningkatan mengajar dengan melalui siklus yang sistematik dalam perencanaan, pengamatan, serta analisis yang intensif dan cermat tentang penampilan mengajar yang nyata. Keempat dan terakhir adalah model supervisi artistik. Baiklah, saya Ayu Rohani NIM 4008 akan melanjutkan presentasi dari kelompok kami tentang pendekatan supervisi pendidikan. Menurut Sahertian mengemukakan beberapa pendekatan perilaku supervisor sebagai berikut. 1. Pendekatan langsung atau direktif. Artinya, cara pendekatan terhadap masalah yang bersifat langsung. Supervisor memberikan arahan secara langsung, sudah tentu pengaruh perilaku supervisor lebih dominan. Pendekatan direktif ini berdasarkan pada pemahaman terhadap psikologi behavioritis. Yang kedua adalah pendekatan tidak langsung atau non-direktif, yang merupakan cara pendekatan terhadap permasalahan yang sifatnya tidak langsung. Perilaku supervisor tidak secara langsung menunjukkan permasalahan yang sedang terjadi, akan tetapi ia terlebih dahulu mendengarkan secara aktif apa yang dikemukakan. Ia memberi kesempatan sebanyak mungkin kepada yang disupervisi untuk mengemukakan permasalahan yang mereka alami. Yang terakhir adalah pendekatan kolaboratif, yang merupakan cara pendekatan yang memadukan antara pendekatan direktif dan non-direktif yang menjadi suatu cara pendekatan baru. Pada pendekatan ini, baik supervisor maupun yang disupervisi bersama-sama bersepakat untuk menetapkan struktur proses dan kriteria dalam melaksanakan proses percakapan terhadap masalah yang dihadapi. Pendekatan ini didasarkan pada psikologi kognitif. Yang selanjutnya adalah teknik-teknik supervisi pendidikan. Teknik-teknik supervisi yang digunakan oleh supervisor bukan berdasarkan jenis model atau teknik, akan tetapi berdasarkan masalah-masalah pokok yang dihadapi oleh guru yang harus diperbaiki dalam mengajar. Adapun teknik-teknik supervisi pendidikan dibagi menjadi dua, yaitu
teknik-teknik supervisi yang bersifat kelompok yang dibagi menjadi beberapa bagian, yaitu pertemuan orientasi, rapat guru, studi kelompok antar guru, diskusi sebagai pertukaran pikiran atau pendapat, workshop atau lokakarya, tukar menukar pengalaman, diskusi panel, seminar, dan simposium. Yang keduanya adalah teknik-teknik supervisi yang bersifat individual, yaitu kunjungan kelas, observasi kelas, intervisitasi kunjungan, menilai diri, demonstrasi mengajar, serta buletin supervisi. Terima kasih. Ya, terima kasih untuk teman-teman saya yang sudah menyampaikan materinya. Saya sebagai moderator tentunya akan menjelaskan sedikit kesimpulan dari diskusi kita kali ini. Menurut saya, supervisi adalah aktivitas pembinaan yang direncanakan untuk menilik dan menilai atau berbagai aktivitas serta kreativitas yang berhubungan dengan pengelolaan kelembagaan pada lingkungan setingkat sekolah. Menurut Sahertian pada tahun 2000, membagi model supervisi menjadi 4 bentuk, yaitu yang pertama model konvensional atau dalam bentuk tradisional, selanjutnya model supervisi ilmiah, model supervisi klinis, model supervisi artistik. Selanjutnya Sahertian pada tahun 2000 juga mengemukakan bahwa beberapa pendekatan perilaku supervisor sebagai berikut. Yang pertama itu adalah pendekatan langsung atau direktif, dan selanjutnya pendekatan tidak langsung atau non-direktif. Pendekatan dan yang terakhir adalah pendekatan kolaboratif. Teknik-teknik supervisi yang digunakan oleh supervisor bukan berdasarkan jenis model dan teknik, tetapi berdasarkan masalah-masalah pokok yang dihadapi guru yang harus diperbaiki dalam mengajar tentunya. Teknik supervisi yang digunakan oleh supervisor tergantung pada masalah dan tantangan apa yang dihadapi oleh sekolah tersebut atau pendidikan dalam kegiatan mengajar. Ya, terima kasih teman-teman yang sudah mengikuti diskusi kali ini. Dan akhirnya saya Lena Kesha Lubis sebagai moderator dan perwakilan dari kelompok 3 pamit undur diri. Terima kasih.